berdoa dulu supaya pelajaran yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang tema hidup rukun. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan kerukunan di dalam keluarga, di dalam berteman, di dalam lingkungan bermasyarakat? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ya, coba kamu, Cynthia, coba kamu jelaskan pendapat kamu. Ya, benar. Dengan cara di dalam keluarga itu bisa dengan cara ya kita saling menghargai, nggak boleh jahat antara kakak dan adik. Kemudian apa yang ibu dan ayah katakan kita sebagai anak harus menurutinya selagi itu adalah hal yang baik. Kemudian dalam berteman juga seperti itu, tidak boleh saling memusuhi teman, harus saling baik. Kalau berteman itu ya berteman harus baik-baik aja, nggak boleh kayak oh kamu punya ini, aku mau itu, merebut hak milik teman, itu juga tidak boleh. Nah, anak-anak, setelah kalian tahu tentang tema hidup rukun kali ini, nah di dalam pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang subtema hidup rukun di rumah. Nah, sekarang ibu minta kalian coba buka buku halaman 35. Nah, anak-anak, di halaman 35 itu kalian bisa lihat di situ ada sebuah teks. Nah, di sini ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok di mana setiap anggotanya berisi 5 orang. Ibu bagi menurut absen ya. Anak-anak, sekarang kalian sudah memiliki kelompok masing-masing. Nah, di sini ibu minta kalian per kelompok coba kalian baca teks di halaman 35. Ayo coba buka bukunya. Di sini ada teks. Ibu minta kalian untuk membaca teks tersebut secara berkelompok. Kemudian setelah kalian membacanya, ibu minta kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 36. Di situ ada pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Nah, ibu minta kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kemudian tulis jawaban kalian di dalam kertas ya. Jangan lupa tulis nama kelompok kalian juga. Oke, ibu tunggu ya. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan diskusinya? Kalau sudah, sekarang ibu minta kalian kumpulkan ya. Baiklah anak-anak, dari jawaban diskusi yang kalian berikan, ibu sangat senang sekali karena beberapa kelompok itu menjawab dengan benar sekali, dengan tepat sekali. Jadi ibu sangat-sangat senang dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, untuk beberapa kelompok memang ada yang belum maksimal, tapi ibu harap kedepannya kalian bisa lebih maksimal lagi dalam menjawab diskusi. Oke? Nah, anak-anak, sekarang ibu mau tanya, minggu lalu kita sudah belajar tentang sila-sila Pancasila. Nah, di sini siapa yang masih ingat sila-sila Pancasila? Nah, kalau kalian masih ingat tentang sila-sila Pancasila, ibu mau kalian coba ceritakan pengalaman kalian dalam menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah. Apa itu sila ketiga Pancasila? Ada yang tahu? Nah, coba kamu, Putra, kamu jelaskan apa sila ketiga Pancasila? Ya, benar sekali, Persatuan Indonesia. Nah, bagaimana sih cara kalian menerapkan Persatuan Indonesia ini di rumah? Ya, tepat sekali dengan cara hidup rukun bersama keluarga. Kalau keluarga hidup rukun, keluarga bersatu, tak ada yang namanya pecah belah, tak ada yang namanya pertengkaran, semua damai, tentram, itu sudah menerapkan salah satu sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
Nah, anak-anak, berikutnya ibu minta kalian untuk membaca beberapa kalimat berikut ini di halaman 37. Di sini ada 5 kalimat. Ibu minta kalian untuk membaca kalimat ini bersama teman kelompok kalian masing-masing. Kemudian kalian tulislah makna dari kalimat-kalimat yang kalian baca tersebut. Tulis di kertas ya, kemudian nanti dikumpulkan. Oke? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Ya, pasti sudah selesai dong. Udah dari tadi loh, ya kan? Nah, sekarang ibu minta kalian kumpulkan jawaban kalian. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Nah, anak-anak, dari jawaban-jawaban yang kalian berikan itu sudah sangat bagus sekali. Sekarang semua kelompok menjawab pertanyaan dengan sangat bagus. Nah, sekarang mari kita ulas bersama-sama tentang jawaban kalian. Yang pertama, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Nah, maksudnya di sini adalah walaupun kita itu mendapatkan juara, walaupun kita menjadi seorang pemenang, kita tidak boleh sombong, kita harus tetap rendah hati. Kemudian yang kedua, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Maksudnya di sini yaitu bahwa ayah dan juga ibu sangat menyayangi anak-anaknya. Seperti kalian ini, ayah dan ibu kalian pasti sangat menyayangi kalian semua. Nah, berikutnya yang nomor 3, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Maksudnya di sini adalah bahwa Udin ini diberikan sesuatu oleh ayahnya, diberikan oleh ayahnya. Mungkin ayahnya sedang pergi ke luar kota atau ke suatu tempat. Kemudian ketika ayahnya pulang, ayahnya memberikan hadiah kepada Udin. Kemudian yang keempat yaitu Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Maksudnya di sini apa? Ya, maksudnya di sini adalah bahwa si Udin ini itu adalah anak yang sangat rajin. Makanya dia dikatakan cepat kaki dan ringan tangan karena dia cekatan dalam melakukan apapun. Di sini dijelaskan bahwa ia mengerjakan tugas dengan baik. Jadi dia cepat, dia cekatan, dia rajin dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang kelima, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Maksudnya di sini adalah apabila anak-anak sekalian mempunyai masalah dengan teman ataupun dengan keluarga, nah kalian nggak boleh menyelesaikan masalah tersebut dengan marah-marah, harus seperti ini, harus seperti itu, nggak boleh. Kalian harus selesaikan dengan baik, bicara dengan teman, minta maaf kalau kalian salah, seperti itu. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang cara berjalan yang benar. Nah, di sini siapa yang sudah tahu cara berjalan yang benar? Ada nggak sih dari kalian yang jalannya cuma kayak gini, kemudian cepat-cepat, kemudian ada yang sambil menguap atau sebagainya, ada yang seperti itu. Nah, di sini ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara sikap berjalan yang benar, yang baik itu seperti apa. Nah, anak-anak, sekarang ibu minta kalian semua per kelompok coba kalian berdiri, cuma di tempat saja tidak apa-apa, berdiri di tempat. Nanti setelah ibu peragakan cara berjalan yang baik dan benar, ibu minta kalian per kelompok berbaris, kemudian praktekkan jalan yang benar dan baik seperti yang ibu peragakan ke depan ya. Nah, anak-anak, cara berjalan yang benar dan baik itu seperti ini, yakni badan ditegakkan, kemudian pandangan lurus ke depan. Nah, kita berjalan itu dengan hati-hati dan tegak. Nah, seperti itu caranya jalan yang benar dan baik. Sekarang ibu minta kalian per kelompok untuk maju ke depan dan praktekkan bagaimana cara berjalan yang baik dan benar seperti yang sudah ibu praktekkan. Anak-anak, kalian semua sudah mempraktekkan bagaimana cara berjalan yang baik dan benar seperti yang sudah ibu praktekkan tadi. Ibu rasa semua yang kalian lakukan per kelompok itu sudah sangat bagus, semuanya sudah mempraktekkan dengan sangat baik. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian tugas di rumah.
coba kalian diskusikan bersama orang tua di rumah, bagaimana sih caranya menerapkan hidup rukun di rumah, apa saja yang perlu kalian lakukan supaya kalian bisa menerapkan hidup rukun di rumah. Coba kalian diskusikan bersama orang tua kalian ya. Nah anak-anak, dari pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita semua harus bisa hidup rukun, terutama hidup rukun di rumah bersama keluarga. Kemudian selain itu kalian juga harus menerapkan sikap-sikap yang baik, berperilaku terpuji seperti dengan rendah hati. Kemudian juga kalian harus menerapkan sila-sila Pancasila di rumah, salah satunya yaitu dengan menerapkan persatuan Indonesia. Bagaimana? Yaitu dengan cara hidup rukun di rumah. Ya, hidup rukun bersama teman juga bisa, tetapi semua itu juga harus berawal dari lingkungan rumah bersama ayah, ibu, kakak maupun adik. Nah, kemudian apa lagi? Ya, dengan cara kalian juga harus berjalan yang tegak ketika kalian berjalan dengan baik. Gak boleh sambil menguap kemudian sambil melengos ke kanan ke kiri, itu tidak baik. Nanti kalau ada sesuatu kemudian kalian tersandung atau kalian menabrak orang lain, itu akan menimbulkan pertengkaran, kemudian akan ribut dan ya tidak akan mengalami hidup rukun tentunya. Oke? Nah anak-anak, sampai di sini apakah ada yang kalian ingin tanyakan tentang materi kita pada hari ini? Baiklah, apa semuanya sudah mengerti? Oke, kalau semuanya sudah mengerti, Ibu anggap kalian semua sudah memahami apa saja yang kita pelajari hari ini ya. Berikutnya, pada pertemuan selanjutnya, apabila Ibu bertanya tentang materi hari ini, kalian semua harus sudah memahami. Oke. Nah anak-anak, dari pelajaran kita hari ini dan selama diskusi, kemudian selama tugas-tugas yang kalian kerjakan pada hari ini, itu semua sudah sangat bagus. Walaupun ada beberapa kelompok yang mungkin memang belum maksimal dalam mengerjakan tugas, tetapi Ibu anggap kalian semua sudah banyak yang memahami tentang materi kita pada hari ini. Ibu harap pada pertemuan berikutnya kalian semua harus lebih memahami lagi dan lebih maksimal lagi dalam mengerjakan tugas-tugas. Nah anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Nah sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah anak-anak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak semua. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau Ibu ada salah, Ibu minta maaf ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.